semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Grace Deanis Putri Syanipar. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Hari ini saya kembali untuk menjelaskan atau menyampaikan materi hasil presentasi kelompok 5 kemarin. Jadi, kelompok 5 kemarin ini membahas tentang meningkatkan sikap kritis dalam membaca. Seperti yang kita ketahui, membaca kritis mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian secara umum dan pengertian menurut para ahli. Di sini kita akan membahas tentang pengertian membaca kritis secara umum. Jadi, membaca kritis itu adalah kemampuan mengolah bacaan untuk menemukan makna yang terdapat di dalam bacaan, baik makna tersirat maupun tersurat, yang bertujuan untuk mengungkapkan pendapat, mengomentari, serta memberikan masukan dan kritik. Pengertian membaca kritis menurut para ahli, yang pertama ada menurut Albert. Jadi menurut Albert, membaca kritis ini adalah sejenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan belaka. Selanjutnya adalah menurut Bruns. Menurut Bruns, membaca kritis adalah mengevaluasi materi tertulis, yakni membandingkan gagasan yang tercakup dalam materi dengan standar yang dapat diketahui dan menarik kesimpulan tentang keakuratan dan kesesuaian. Materi yang kedua, kali ini kita akan membahas langkah-langkah dalam membaca kritis. Jadi langkah-langkah dalam membaca kritis ini ada 5 teman-teman. Yang pertama, melakukan survei pada isi buku. Yang kedua, membuat pertanyaan. Yang ketiga, membaca. Yang keempat, mengevaluasi. Dan yang kelima adalah meninjau ulang. Teman-teman, sikap kritis itu sangat diperlukan dalam membaca. Kenapa sih perlunya sikap kritis dalam membaca? Jadi yang pertama itu dapat membantu kita dalam memahami sebuah tulisan dengan menyeluruh. Dengan membaca kritis, kita dapat melatih diri kita untuk mengenali tujuan dari si penulis serta memahami emosi atau nada yang ingin dimunculkan dari si penulis. Yang kedua, dengan adanya sikap kritis, kita dapat mengidentifikasi pola-pola yang ada di sebuah tulisan, baik itu informasi, nilai, asumsi, ataupun bahasa yang digunakan. Untuk meningkatkan sikap kritis dalam membaca, ada metode-metode yang dilakukan teman-teman. Metode ini dinamakan dengan SQ4R. Kepanjangan dari SQ4R ini ada survei, question, read, restate, review, dan reflect. Menurut Mikulecki dan Jeffries, untuk meningkatkan sikap kritis dalam membaca ini dapat mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, dari mana bahan bacaan itu berasal? Apakah informasi tersebut dapat dikatakan terbukti dan dapat dipercaya? Yang kedua, siapa penulis tersebut? Yang ketiga, apa tujuan dari si penulis? Yang keempat, apa pendapat penulis terkait topiknya? Yang kelima, apakah ada perbandingan dari informasi sebelumnya? Yang keenam, apakah saya setuju dengan informasi yang saya ketahui? Itu merupakan langkah-langkah atau beberapa hal untuk meningkatkan sikap kritis dalam membaca. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan hari ini tentang meningkatkan sikap kritis dalam membaca. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa untuk materi selanjutnya.